Hai semua, kembali ke Black Stories. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film Thailand horor terbaru dari Netflix yang menceritakan tentang dua kakak beradik yang terpaksa tinggal dengan kakek neneknya setelah kecelakaan yang menimpa ibunya. Ternyata, di rumah itu terdapat sebuah lubang dengan banyak rahasia yang tak pernah mereka ketahui. Lubang apa itu dan apa yang terjadi sebenarnya? Langsung kita cek, ini dia alur cerita The Whole Truth selengkapnya. Di awal cerita, kita akan berkenalan dulu dengan Mai dan kedua anaknya yang bernama Pat dan Pim. Ketika dalam perjalanan menuju ke sekolah, Mai memberi kabar bahagia kepada anak-anaknya kalau dia sudah dipromosikan untuk menjadi kepala penjualan internasional di kantornya. Mai berjanji pada anak-anaknya untuk membawa mereka makan malam di tempat yang dipilih oleh anak-anaknya itu. Perayaan kecil-kecilan juga diadakan di kantornya. Bos Mai lalu datang dan mengucapkan selamat kepada Mai. Lalu bosnya memberikannya beberapa tugas baru untuk di posisi Mai sekarang dan menyuruhnya untuk lembur. Sementara itu, Pim melakukan aktivitasnya di sekolah dengan baik. Dan ini Piu, salah satu teman dekat Pim. Gurunya meminta Pim kembali untuk mencalonkan diri sebagai kapten untuk kompetisi tahun ini. Sepulang dari sekolah, Pim melihat Pat dan temannya yang bernama Fame sedang bermain game. Fame lalu mengikutinya dan mengintip Pim ganti baju. Pim lalu menyadarinya dan berusaha mengusir Fame sambil memanggil Pat adiknya. Pat yang mendengar teriakan kakaknya pun berusaha naik ke atas. Tapi karena kondisi kakinya yang cacat, dia malah terpleset dan jatuh. Pim lalu menjepit kaki Fame dengan pintu. Fame yang marah turun dan mengancam Pat kalau dia akan menyebarkan sebuah video aib ke seluruh sekolah. Pat hanya bisa berdiam saja. Singkat cerita, Pim yang sedang menunggu ibunya untuk pergi makan malam, lalu menelpon dan mengadukan semua hal yang terjadi kepada ibunya. Ibunya pun bilang akan bicara kepada Pat dan meminta maaf karena tidak jadi pergi makan malam bersama. Selesai mengerjakan lemburnya, Mai pun bergegas pulang di tengah-tengah hujan deras. Saat mengemudi, dia melihat ada panggilan tak terjawab oleh Pim, dan hal buruk pun terjadi. Sementara di rumah, Pim dan Pat yang sedang tidur, tiba-tiba dikejutkan oleh ketukan pintu dari seorang pria tua yang mengaku sebagai ayahnya Mai, yang berarti kakek mereka. Pim dan Pat kelihatan bingung, dan tidak mengenali sosok ini sebelumnya. Kakek ini bernama Pong. Pong lalu memberitahu mereka kalau Mai mengalami kecelakaan mobil. Dia membawa mereka ke rumah sakit untuk melihat Mai. Pong bilang kalau Mai mengalami koma dan geger otak. Tidak lama kemudian, seorang wanita tua masuk ke ruangan itu. Wanita ini bernama Wan, istri Pong yang berarti ibunya Mai. Dia lalu memeluk Pim dan Pat. Tapi lagi-lagi Pim dan Pat tidak mengenali sosok wanita tua yang mengaku sebagai nenek mereka ini. Pong lalu menawarkan Pim dan Pat untuk tinggal bersama mereka selama ibunya dirawat di rumah sakit. Setelah mengajak mereka pulang ke rumahnya, mereka diberikan sebuah kamar. Di kamar itu, Pim melihat beberapa frame foto yang kosong dan ada foto-foto yang sengaja disobek dan diletakkan dalam framenya. Keesokan paginya, Pim dan Pat pun turun untuk sarapan. Di situ sudah ada Pong yang menyambut mereka dengan menu sarapan yang dibuat oleh Wan. Tapi Wan tidak ikut makan bersama mereka. Pong lalu menceritakan sedikit tentang Wan yang tidak terbiasa sarapan pagi dan Wan yang sudah menderita penyakit pikun atau biasa disebut demensia. Pim dan Pat lalu meminta izin untuk bisa kembali ke rumah dan mengambil beberapa barang serta membawa kucing peliharaan mereka yang bernama Latte. Pong lalu menyetujuinya. Mereka kemudian singgah ke rumah sakit dahulu untuk menjenguk ibunya. Dokter bilang kalau Mai tidak mengalami luka organ dalam yang serius. Hanya saja, dia menderita luka di otak dan kemungkinan hidup hanya 50%. Tentunya hal ini membuat anak-anak Mai merasa semakin khawatir. Singkat cerita, Pim dan Pat pun kembali ke rumah Pong setelah membawa barang-barang mereka termasuk Latte, kucing kesayangan ibu mereka. Ketika Pat meletakkan Latte di lantai, dia menyadari ada lubang kecil di dinding rumah kakek neneknya itu. Sementara di luar rumah, Pong meminta izin kepada Pim untuk pergi dan kembali di malam hari. Pat yang melihat lubang itu lalu mengintip ke arah lubang tersebut. Dia lalu terkejut melihat sesuatu yang misterius di sana. Pat terkejut ketika Pim menghampirinya. Pat lalu menunjukkan temuannya. Pim bilang kalau mungkin saja tetangga sebelah sedang memperbaiki rumah dengan mengebor lubang itu. Singkat ceritanya, di malam hari Pat baru saja selesai makan dan menyodorkan piringnya ke Wan. Wan lalu memarahi Pat karena tidak menghabiskan sayurannya. Tiba-tiba Pim menyadari kalau dia tidak melihat Latte di sekitar rumah itu. Wan kemudian mengaku kalau kucing itu telah mengacak-ngacak tempat sampah dan dia membiarkan Latte untuk pergi keluar.
Mendengar hal itu, Pat dengan kesal menjawab kalau Latte tidak boleh dibiarkan pergi keluar karena dia kucing rumahan. Pim lalu berusaha mengalihkan pembicaraan dan bilang pada Pong kalau ada lubang di dinding di dekat ruang tamu mereka. Pong merasa heran karena dia tidak menyadarinya. Pim lalu menunjukkan lubang itu. Tapi anehnya, Pong tidak melihat ada lubang apapun di dinding. Begitu juga Wan, yang tidak melihat apapun di dinding itu. Padahal Pat dan Pim dengan jelas menunjuk ke arah lubang itu. Pong kemudian kesal dan merasa dipermainkan oleh Pim dan Pat. Dia lalu meninggalkan mereka. Wan lalu melihat ke arah sisi dinding satunya lagi dan bilang sudah jam 8. Waktunya untuk Pim dan Pat untuk pergi tidur. Nah, anehnya guys, di sini kita tidak melihat ada jam dinding di situ. Oke, singkat cerita, Pat dan Pim pun membahas tentang yang terjadi tadi. Pat mulai menyadari ada hal yang ganjil di rumah itu dan mempertanyakan apa benar mereka berdua adalah kakek dan nenek mereka. Awalnya Pim menyangkal pendapat adiknya. Lalu dia merasa kalau yang dikatakan Pat ada benarnya juga. Pagi harinya, Pim pun sudah bersiap untuk berangkat ke sekolah. Dia melihat ke arah piring latte yang masih terisi penuh dan menyadari bahwa kucing mereka belum kembali. Dan Pong tidak duduk untuk makan bersama. Sementara Wan sudah mempersiapkan menu sarapan mereka. Dia lalu menyuruh Pim untuk duduk dan makan. Tidak lama kemudian, Pat pun turun dan menyadari lubang di dinding itu sudah tidak ada. Dia pun duduk di sebelah Pim dan berbisik menanyakan tentang latte juga tentang lubang itu. Kemudian Wan datang menghampiri mereka dan memberikan Pat segelas susu. Padahal Pat sudah bilang kalau dia tidak suka susu. Tapi Wan bilang kalau susu itu baik untuk kalsium tulang kakinya. Wan lalu duduk dan meminta kepada Pat dan Pim untuk tidak membuat kakek mereka merasa kesal juga. Di sekolah, lagi-lagi Pim mengancam Pat dengan sebuah video di HP-nya. Dia mendesak Pat untuk mengajaknya ke rumah mereka. Tapi Pat bilang kalau dia sudah tinggal bersama kakek dan neneknya. Pim melihat Pat sedang diusili oleh Pim. Dia lalu menghampiri mereka dan memarahi Pim. Pim lalu menggoda Pim. Pat yang melihatnya hanya bisa berdiam diri saja. Akhirnya Pat mengajak Pim untuk datang ke rumah kakek neneknya. Pim terlihat bosan duduk di sana. Sementara Pim belum kembali ke rumah. Tiba-tiba, Pat mendengarkan suara aneh. Dia bertanya pada Pim, tapi Pim tidak mendengar apapun. Pat lalu mendekati asal suara yang ternyata dari lubang misterius di dinding itu. Dia lalu bertanya pada Pim tentang lubang itu. Tapi Pim mengaku juga tidak melihat ada lubang di dinding tersebut. Pat lalu mengintip ke arah lubang tersebut dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Dia lalu meminta Pim untuk melihatnya juga. Pim merasa Pat sudah berhalusinasi, tapi Pim tetap menuruti Pat. Tapi dia tidak melihat ada lubang di dinding itu. Pim menuduh kalau Pat telah membenturkan kepalanya ke dinding. Dia langsung mau memukul Pat, tapi dihentikan oleh Pim yang baru saja tiba di sana. Pim lalu dengan kesal mengancam Pat dan Pim kalau dia akan menyebarkan video itu. Pim lalu bertanya pada Pat tentang apa yang dibilang oleh Pim. Lalu Pat bilang kalau Pim telah merekam Pim ketika mandi di ruangan olahraga dan mengancam Pat akan menyebarkan aib itu. Pim terkejut dan marah kepada Pat. Kenapa dia membenturkan kepala Pim ke dinding? Pat lalu bilang kalau dia bahkan tidak menyentuh Pim sama sekali. Pim lalu membersihkan bekas darah Pim yang tercecer di lantai. Tiba-tiba neneknya masuk dan shock melihat darah di lantai. Dia memanggil Pim dengan sebutan Mai dan melotot tajam ke arah Pat sambil menyebut nama lain, yaitu Creed. Pim berusaha menyadarkan Wan kalau mereka adalah Pim dan Pat. Wan pun tersadar dan langsung memeluk Pim. Dia lalu melihat ke arah bekas jam dinding dan bilang kalau sudah waktunya dia minum obat. Tentunya Pim dan Pat bingung karena mereka tidak melihat ada jam di sana. Malam harinya ketika Pat dan Pim sedang tidur, mereka dikejutkan dengan suara teriakan dari arah lantai bawah. Mereka bergegas keluar, begitu pula Pong. Pong lalu menyuruh anak-anak itu untuk tetap di atas. Pong lalu turun dan melihat Wan sedang meringkuk di lantai sambil menjerit-jerit seperti kesurupan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Wan kelihatan baik-baik saja, seraya menyiapkan sarapan pagi buat anak-anak ini. Bahkan kelihatan lebih happy dari hari-hari sebelumnya. Pim dan Pat kelihatan heran. Wan lalu memberikan segelas susu untuk Pat, dan Pat pun seperti terpaksa meminum susu itu lagi. Wan lalu duduk dan bercerita kalau dia tidur dengan nyenyak sekali tadi malam. Lagi-lagi Pim dan Pat bingung melihat nenek satu ini mengingat kejadian tadi malam. Sementara itu Pong sudah berada di kantor polisi untuk menanyai kasus putrinya. Sebelum duduk, dia melihat ke arah dinding di mana ada fotonya terpajang di situ. Ternyata Pong merupakan mantan letjen khusus penanggulangan tindak kriminal yang pensiun di tahun 2011. Dia meminta pada letjen baru untuk melihat berkas kasus putrinya.
Pong merasa marah karena pelakunya belum tertangkap, padahal sudah terdeteksi bahwa pemilik mobil yang menabrak Mai itu adalah Chayut, anak dari seorang raja real estate yang bernama Apiwat. Sebab itu, kepolisian sulit untuk melakukan penangkapan atas nama Chayut, karena saksi menyebutkan kalau pada saat itu bukan Chayut yang mengemudi, tapi temannya. Sementara di rumah, Pat dan Pim masih membahas tentang Fame. Tiba-tiba, Pim menemukan sebuah ponsel yang ternyata milik Fame yang tertinggal di sofa. Baru saja Pim ingin memeriksa videonya di ponsel Pim, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dari balik lubang misterius itu. Pim dan Pat lalu mendekati lubang tersebut. Pat menjelaskan tentang apa yang dia lihat kemarin dari lubang itu. Pim yang penasaran pun lalu memberanikan diri untuk mengintip ke lubang tersebut. Pim terkejut melihat hal yang terjadi. Dia malah bergegas bilang ke Pat untuk pergi ke rumah sebelah karena ada gadis yang butuh pertolongan. Pat yang heran lalu mengintip ke arah lubang itu juga, dan hal aneh lain lagi yang terlihat di sana. Pim lalu bertanya apa yang dia lihat, tapi Pat bilang kalau itu bukan sosok gadis, melainkan hantu. Pim lagi-lagi mengintip ke arah lubang itu karena masih penasaran, tapi kali ini lain lagi yang dilihat oleh Pim. Pim lalu menyadari ada hal yang tidak beres, dan mulai yakin kalau lubang itu tidak nyata. Karena kalau diintip di sana, kondisi ruangan itu gelap seperti malam hari, padahal jika memang benar itu rumah sebelah, seharusnya terang seperti di rumah kakek nenek mereka, karena itu siang hari. Pim meminta agar Pat berjanji jangan pernah mengintip ke lubang itu lagi. Di malam harinya, Pim yang sedang sibuk mengotak-ngatik HP Fame, lalu kaget melihat latte yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Dia lalu memanggil Pat, dan mereka memberi makan latte di kamar mereka. Pim kemudian menemukan apa yang dia cari di dalam HP Fame, yaitu rekaman Pim yang sedang mandi di ruang olahraga. Pada saat tidur, tiba-tiba saja Pat mendengar suara gaduh. Dia merasa ketakutan dan menarik selimutnya. Kemudian dia mendengar ada nyanyian dari arah ranjang kakaknya. Ketika dia mengintip, dia melihat sosok yang cukup menyeramkan sedang duduk di ranjang kakaknya. Pim heran melihat adiknya yang ketakutan. Dia lalu berusaha menenangkan Pat dengan bilang kalau itu mungkin mimpi buruk saja. Pagi harinya, Pim sudah bersiap ke sekolah dan membangunkan Pat. Pim terkejut ketika menarik selimut Pat. Dia mendapati kondisi Pat yang mimisan. Pat mengaku kalau dia sedang demam dan tidak bisa ke sekolah. Sementara di rumah sakit, Pong merasa kesal dengan berita di koran yang membuat pemberitaan tentang bebasnya Chayut dari kasus tabrakan yang dialami Mai. Di rumah, Wan mengurus Pat yang sedang sakit dan memberikannya segelas susu lagi. Wan lalu melihat frame di atas meja tempat tidur mereka. Dia lalu bercerita kalau Mai dulu sama seperti Pim, sangat aktif di sekolah sebagai cheerleaders. Dia dan Pong berharap banyak pada Mai. Tiba-tiba, Wan menghentikan ceritanya. Dia lalu tertuju pada buku sketsa gambar milik Pat. Dia meminta pada Pat untuk melihatnya. Ketika membuka lembar demi lembar, Wan terkejut melihat gambar selanjutnya. Dia memarahi Pat karena telah menggambar sketsa seram itu. Tapi Pat sendiri heran karena dia tidak menggambar sketsa itu. Tiba-tiba dimensi Wan kambuh. Dia lalu berusaha mengingat sedang apa di kamar itu. Dia baru sadar kalau dia membawa susu untuk Pat. Tiba-tiba raut wajahnya menjadi geram karena Pat tidak meminum susu itu. Dia memaksa Pat untuk minum susu tersebut, lalu pergi keluar dari kamar itu. Pat lalu kembali melihat buku sketsanya. Dia mencari gambar seram tadi. Tapi anehnya, dia malah tidak menemukan gambar seram tadi. Tanpa sengaja, Pat menjatuhkan gelas susunya, yang lalu tumpahan susu itu diminum oleh latte. Sementara di sekolah, Pim kembali terpilih menjadi kapten tim cheerleadersnya. Pim tidak terlihat begitu senang. Pada saat itu, temannya yang bernama Pew mengikuti dan memanggilnya dari belakang. Pim lalu marah dan menuduh Pew sebagai pelaku yang merekam videonya saat mandi, lalu mengirimkannya ke Fame. Pim bisa tahu karena dia sudah melihat buktinya dari HP Fame yang tertinggal itu. Ternyata Pew melakukan itu karena iri dengan posisi baik yang dimiliki Pim di sekolahnya. Pew mengancam kalau video itu akan disebar ke seluruh sekolah. Gurunya lalu melerai cecok di antara Pew dan Pim, dan mengetahui kedok asli dari Pew. Pim lalu pulang dengan sangat terpukul. Dia lalu memeriksa keadaan Pat. Ternyata Pat semakin memburuk. Pim lalu bertanya apa dia ada melihat ke lubang itu lagi atau tidak. Pat mengaku kalau lubang itu terus memanggilnya. Jadi dia tidak bisa menolak untuk tidak mengintip ke sana. Tiba-tiba Pat batuk dan mengeluarkan darah. Pim pun panik dan bilang kalau dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Prong sedang berada di sebuah klub pesta membuntuti Chayut. Dia lalu tiba-tiba mendapat telepon, yang ternyata dari Pim yang memintanya untuk segera pulang karena Pat sedang sakit. Pong pun mengiyakan permintaan Pim dan pulang. Ketika Pat dan Pim tidur, mereka kembali terusik dengan suara gaduh dari arah lubang misterius itu.
Pim pun dengan ragu ingin mengetahui apa lagi yang terjadi di balik lubang itu. Dia melihat ada sosok pria yang sedang tidur pulas di sofa ruangan itu. Dan tiba-tiba, melihat sosok hantu gadis itu lagi sedang merangkak keluar dan terus bermuntahkan darah. Tapi pria yang tertidur itu tidak menyadari apapun kejadian di sana. Pim yang terkejut lalu bilang ke Pat kejadian yang terjadi di balik lubang itu. Sepertinya gadis hantu itu berusaha memberitahu mereka tentang kematiannya. Pat dengan penasaran juga pergi melihat ke arah lubang itu dan mendapatkan penglihatan yang sama. Pat lalu menyadari kalau sudut ruangan itu sama persis dengan sudut ruangan tempat mereka berdiri. Hanya saja tidak ada jam dinding di tempat mereka. Pat lalu menjelaskan ke Pim kalau ini bisa disebut teori lubang cacing, yang berarti lubang yang menghubungkan dua dimensi yang berbeda. Sepertinya kejadian yang terjadi dari lubang yang mereka intip itu sudah terjadi di masa lampau di ruangan mereka berdiri saat ini. Itulah sebabnya Wan selalu melihat ke arah bekas jam dinding dan mengetahui jam berapa saat itu. Padahal di sana tidak tergantung jam dinding. Tiba-tiba, Pong pun sampai dan menegur mereka berdua. Pim lalu bertanya pada Pong mengenai gadis yang tinggal di sebelah rumah mereka, yang mungkin sudah mati sejak lama. Pong merasa kesal dengan pertanyaan membingungkan dari Pim. Lagi-lagi Pong tidak melihat lubang apapun, tapi Pim dan Pat bisa melihatnya. Akhirnya, Pong memutuskan untuk mendorong sebuah lemari agar bisa menutup lubang yang disebut-sebut oleh Pim dan Pat. Pong lalu masuk ke kamarnya, di mana Wan sedang terlelap. Dia lalu mengambil sebuah senapan, lalu mengenakan pakaian dinas kepolisiannya, dan segera pergi. Di sisi lain, tiba-tiba Pat dan Pim terbangun karena mendengar suara keras yang berasal dari lantai bawah. Ketika mereka turun, mereka mendapati lemari yang mereka dorong tadi sudah jatuh berserakan. Tiba-tiba, Wan pun muncul dan menanyakan apa yang terjadi. Sementara itu, Chayut sedang mengendarai mobilnya dalam kondisi mabuk. Tiba-tiba dia dihadang oleh sebuah mobil. Dan dari mobil itu turun seorang polisi dan menghampirinya. Chayut melawan dengan nada marah dan kasar. Polisi itu lalu mengatupkan kepalanya ke setir mobil hingga membuatnya terluka. Sedangkan di rumah sakit, Mai tiba-tiba sadar dari komanya. Polisi tadi kemudian menyeret Chayut keluar dari mobilnya. Dia lalu menghajar Chayut habis-habisan. Polisi itu lalu mengambil botol minuman Chayut dari mobil, lalu menuangkannya ke tubuh Chayut. Dia lalu mengambil pemantik api, lalu membakarnya hidup-hidup. Seperti yang kita duga, polisi itu adalah Pong. Dokter kemudian berusaha menghubungi Pong, tapi tidak ada jawaban. Dokter itu lalu memberitahukan Mai kalau ayahnya selalu datang menjenguknya setiap hari dan menyuruhnya menelpon jika Mai sudah siuman. Anehnya, Mai merasa bingung dengan perkataan dokter. Dokter menjelaskan kalau Pat dan Pim dalam kondisi yang aman karena ikut tinggal bersama kakek neneknya. Seketika Mai histeris dan mau lekas menjemput anak-anaknya dari rumah itu. Sementara di rumah, Pim dan Pat serta Wan sedang membereskan pecahan yang berserakan di lantai. Pim lalu meminta neneknya itu untuk beristirahat. Wan pun lalu pergi dan duduk di sofa. Pim dan Pat kembali mendengar suara aneh dari balik lubang itu. Pat dan Pim lalu bertanya pada Wan yang juga sok mendengar suara itu. Kali ini, Wan juga mendengar dan bisa melihat lubang itu. Wan pun mulai bercerita kalau semenjak 15 tahun yang lalu, dia selalu mendengar suara dari balik lubang itu. Tapi Pong suaminya tidak pernah mendengar apapun seperti yang dia dengar, apalagi melihat lubang itu. Pong selalu marah jika Wan menceritakan tentang suara dan lubang itu, dan menganggap kalau Wan sudah mulai gila. Itu sebabnya, dia memberikan beberapa pil agar Wan bisa melupakan suara dari lubang itu. Ketika Pim bertanya, apakah neneknya pernah melihat apa yang ada di lubang itu, Wan enggan menjawab. Tiba-tiba, mereka kembali dikagetkan dengan suara dari balik lubang itu. Pim yang penasaran tetap pergi mengintip ke arah lubang itu, padahal sudah dilarang oleh Wan. Di balik lubang itu, terlihat pria bertato sedang mabuk dan tertidur di sofa. Lalu sosok Mai yang sedang hamil muda masuk sambil menggendong bayi dan memanggil-manggil nama Pinya. Dia lalu bertanya pada pria yang tidur di sofa itu, yang ternyata bernama Krit, yang merupakan suami Mai. Tiba-tiba, sosok Pong dan Wan muncul, tapi masih kelihatan muda. Pim terkejut melihat pemandangan di balik lubang itu, dan langsung menanyakan hal ini kepada Wan. Wan mulai marah dan menyuruh Pim juga Pat untuk tidur. Tapi Pat tidak mau mendengar. Dia pun penasaran dan ikut melihat ke arah lubang itu. Terlihat Pong sedang menggendong sosok anak kecil yang terluka parah berkucuran darah. Anak inilah yang bernama Pinya. Mai memarahi Krit karena tega membiarkan anaknya mati seperti itu. Pongnya marah menatap tajam ke arah Krit yang sedang tidur di sofa dalam kondisi mabuk. Pat yang melihat ini juga semakin terkejut dan tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah lubang itu. Sementara itu, Pong pergi ke rumah sakit dan tidak menemui Mai di tempat tidurnya. Dokter lalu menghampiri Pong dan bilang kalau Mai sudah melarikan diri. Di sisi lain, Wan kembali menceritakan kejadian 15 tahun silam. Saat itu, Pong dan Wan sedang tidur di rumah.
Sementara Creed suami Mai sedang melukis sambil minum minuman keras. Anak pertama mereka yaitu Pinya turun dari tangga dan terlihat tidak sehat serta tidak normal. Dia lalu mengajak ayahnya untuk bermain peta umpet bersama. Creed lalu menyuruh Pinya untuk bersembunyi, dan nanti Creed akan mencarinya. Pinya lalu masuk ke lemari di bawah tangga dan sembunyi di sana. Menurut Wan, Creed yang mabuk lupa mencari Pinya dan tertidur. Pinya lalu ditemukan tewas di lemari itu dikarenakan minum racun tikus yang disimpan Wan di dalam sana. Karena dia mengira kalau racun itu adalah sejenis sirup. Lalu Pim bertanya apa yang terjadi kepada ayahnya, yaitu Creed. Wan lalu dengan kesal menjawab kalau Creed merebut pistol dari tangan Pong dan tewas bunuh diri. Tiba-tiba saja, Pat muntah dan batuk darah. Pim yang panik bermaksud untuk membawanya ke rumah sakit, tapi Wan malah mengatakan tidak perlu, lalu membawa Pat untuk dibaringkan di sofa. Di luar rumah, Mai pun sampai dan menemukan Latte tewas keracunan. Mai pun semakin histeris. Sementara itu di dalam, lagi-lagi si nenek tua itu membawa susu untuk diberikan kepada Pat. Dia memaksa Pat untuk minum susu itu, tapi dengan menyebut-nyebut nama Pinya. Tiba-tiba, Mai masuk dan menghentikan aksi Wan. Pim yang melihat Mai langsung memeluk ibunya. Mai meminta ibunya untuk tidak pernah mengganggu Pat dan Pim. Dia lalu mengajak kedua anaknya itu untuk keluar dari rumah tersebut. Tapi baru sampai di depan pintu, Pong sudah datang dengan menyodorkan senjatanya sambil bertanya dengan nada lembut kenapa Mai melarikan diri dari rumah sakit. Mai lalu melihat Pong masih memegang pistol yang sama yang digunakan Creed untuk bunuh diri. Mai lalu meminta jawaban atas kematian Creed. Dia tidak yakin kalau Creed sudah bunuh diri. Tiba-tiba Pat kembali batuk. Pim lalu bilang ke ibunya kalau Pat sudah berhari-hari batuk darah, tapi neneknya tidak menghiraukannya dan terus memberikannya susu. Seketika Pim sadar bahwa ada yang tidak beres di susu itu, dan bagaimana hantu Pinya selalu muntah darah dalam penglihatannya. Susu itu hanya selalu dibuat khusus untuk Pat saja. Pim lalu mengambil gelas susu di meja dan mau meminumnya, tapi Wan melarangnya tanpa memberi jawaban yang pasti. Lalu tiba-tiba, gelas itu terlempar ke arah dinding. Wan lalu menyadari ada hantu Pinya di belakang Pim. Mai yang melihat susu itu langsung teringat kalau Wan juga selalu memberikan susu kepada Pinya dengan nada emosi. Tapi Wan sangat menyayangi Pim sewaktu bayi. Akhirnya Mai menyadari kalau Wan melakukan itu karena Pinya dan Pat terlahir dengan cacat fisik. Wan hanya menyukai Pim karena Pim terlahir sempurna dan cantik. Itulah alasan kenapa Wan tega meracuni Pinya dan sekarang berusaha meracuni Pat. Wan tetap mengelak dan bilang kalau Pinya dan Pat terlahir cacat karena Creed seorang pemabuk. Mai lalu mengancam Wan agar tidak mengganggu keluarganya lagi. Lalu dia mengajak Pim dan Pat untuk keluar dari rumah itu. Wan lalu histeris dan tidak rela kalau Mai dan Pim meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Mai, Pim, dan Pat kembali ke rumah mereka. Mai meminta maaf karena tidak pernah menceritakan tentang Pinya dan Creed ayah mereka. Mai juga menceritakan kalau Pinya sangat menyayangi Pim semasa bayi dan sering melantunkan Nina Bobo untuknya. Pim menyadari kalau ada kemungkinan hal yang tidak diketahui dari semua kebenaran yang ada di rumah itu, yaitu tentang kematian Creed. Mai merasa heran bagaimana mereka bisa mengetahui masalah kematian Creed. Mereka menceritakan tentang lubang yang ada di dinding rumah itu. Mai pun lalu heran kenapa anak-anaknya bisa melihat ke lubang itu. Padahal Pong sudah berusaha berkali-kali menutup lubang tersebut. Tapi Mai tetap bisa melihat lubang itu. Itulah sebabnya Mai keluar dari rumah orang tuanya. Di sisi lain, Wan kembali histeris mendengar suara yang berasal dari lantai bawah. Pong berusaha menghentikan Wan. Tiba-tiba, Pong mendapat telepon dari pihak kepolisian. Polisi itu menjelaskan kronologi yang terjadi pada Chayut dan meminta Pong untuk bersedia datang ke kantor polisi guna memberikan keterangan. Polisi itu juga bilang kalau Chayut tidak berbohong. Di malam itu, memang bukan dia yang mengemudi dan menabrak Mai. Ini terbukti dari rekaman kamera dashboard milik mobil lain. Mendengar hal ini, Pong langsung menutup teleponnya. Sementara di bawah, Wan terus mengalami gangguan. Dia terlihat histeris. Pintu di bawah tangga terus bergetar, dan ketika terbuka, muncullah hantu Pinya dari balik pintu itu. Wan pun histeris. Lalu hantu Pinya mengacungkan kedua tangannya dan meminta nenek itu untuk menggendongnya. Wan berusaha melepaskan diri dari pelukan hantu Pinya, dan ketika berhasil lepas, hal menyeramkan pun terjadi. Pong yang mendengar suara jeritan istrinya bergegas turun. Dia melihat kondisi istrinya sedang kejang-kejang terkapar di lantai karena meminum racun tikus. Tiba-tiba Wan bangkit lagi. Sosok hantu Creed muncul dan sontak membuat Pong terkejut. Dia langsung melepaskan beberapa tembakan ke arah hantu Creed. Tapi ternyata itu hanya halusinasi Pong. Dan tanpa sengaja, dia sudah menembak Wan istrinya.
Pong yang melihat kondisi istrinya seperti itu, lalu memutuskan untuk bunuh diri dengan pistolnya. Cerita belum berakhir guys. Ternyata, di balik lubang yang dilihat oleh Mai, mengisahkan yang sebenarnya. Pada saat itu, pinnya yang sembunyi di dalam lemari bawah tangga tidak mungkin terkunci begitu saja. Wan yang hendak pergi mendapati pintu lemari itu tidak terkunci, lalu menguncinya tanpa tahu kalau ada pinnya di sana. Selanjutnya, Creed yang sudah mabuk berat memang tidak sadar kalau pinnya meminta ayahnya untuk membuka lemari itu. Pong lalu menemukan pinnya yang sudah tewas karena minum racun tikus di dalam lemari itu. Dia dengan marah menuangkan minuman keras ke Creed. Tapi pada saat Pong ingin meraih senjatanya, ternyata Mayla yang meraih senjata dan menembak ke arah Creed karena sakit hati akibat kematian Pinya. Pong yang terkejut melihat Mai melakukan ini pun berusaha menghilangkan bukti kalau Mai pelaku sebenarnya. Dan cerita pun berakhir di sini guys. Nah guys, itu tadi alur cerita The Whole Truth selengkapnya. Terkadang, kebenaran seperti lubang kecil yang tersamarkan kegelapan. Namun, dia tetap ada. Hanya tak dapat kita lihat. Tapi begitu cahaya menyinarinya, semua dapat melihatnya. Itulah kebenaran, yang tak akan lenyap dimakan waktu ataupun kematian. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. D'autres personnes vont devoir mourir.